Amin. Shalom. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sedikit kecewa kenapa yang naik ya Joko Junior ya karena kemarin di Warta dan minggu yang lalu pun sudah disampaikan bahwa yang akan menyampaikan itu Pak Pendeta Joko Purnomo ya. Tapi kemarin Pak Joko dengan saya sebetulnya ya baru pulang dari Jepara itu jam setengah tujuan lebih lah ya, lebih sedikit, setengah 7 malam ya. Rupanya Pak Joko cukup lelah, jadi kita tukeran. Saya harusnya tugas sore ya, Pak Joko tugas pagi, tapi karena kondisi sehingga Pak Joko yang sore, saya yang pagi ya. Karena itu ya mohon maaf, ini saya ketemu lagi nih ya dengan saya pada pagi hari ini. Saya tadi udah bisik-bisik sama adik saya, Bapak sudah bangun belum? Belum. Masih istirahat, ini capek ya karena ya maklum lah ya sudah cukup usia juga ya. Ya puji Tuhan diberikan kekuatan dan kesehatan sama seperti tadi kesaksiannya Mas Pandu ya. Kita anak-anak pasti senang kalau orang tua diberi kesehatan, bisa menikmati berkat Tuhan ya. Jadi saya yang hari ini akan menyampaikan, karena memang saya pun sudah menyiapkan ini jauh-jauh hari ya, jadi tidak masalah. Sore pun saya mau khotbah ini ya, karena sekalian kan sudah saya siapkan satu paket ya. Dan hari ini kita akan bicara tentang kuasa ya. Jadi ini bicara tentang baik dan jahat ya, tentang pohon kehidupan, pohon pengetahuan. Dan karena pohon pengetahuan itulah kita kadang punya persepsi yang salah tentang kuasa ya. Memang ada Yohanes 1 ayat 12 ya, bahwa berkata bahwa kita ini diberi kuasa untuk menjadi apa? Kita diberi kuasa untuk menjadi apa? Presiden, direktur, diberi kuasa untuk menjadi CEO, bukan ya. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, betul ya. Jadi kita memang diberi kuasa, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu secara khusus bagi orang-orang percaya. Karena ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka ada banyak tanda kutip ya, keuntungan di balik itu. Salah satunya adalah jaminan kita untuk mendapatkan kehidupan. Betul? Itu salah satu saja. Ada banyak lagi. Bagaimana Tuhan berkata bahwa jangan pernah khawatir karena aku akan menyertai engkau senantiasa. Coba bayang dong ya, kita disertai Tuhan senantiasa. Walaupun begitu saya bisa bilang kepada Mas Pandu, ojo ngebut-ngebut ya. Walaupun kau didampingi oleh Tuhan ya saya khawatirnya motornya lari 120, malaikat gak bisa ketuk ya. Ya bahaya ya, jadi tetap hati-hati Mas Pandu ya. Tapi saya tahu maksudnya beliau itu karena sudah saking paniknya mau segera ketemu dengan ibunda, melihat keadaan ibunda. Tapi jangan terus kita mempermainkan karena kita mentang-mentang kita anak-anak Allah jadi kurang ajar, jadi tidak baik, dan itu mempermalukan Bapak kita. Dan Indonesia kembali dikagetkan dengan masalah anak ini ya. Yang terbaru ada Dirjen Pajak, pejabat di Dirjen Pajak yang anaknya tersandung kasus juga. Betul ya? Pasti tahu ya? Tidak usah saya sebut namanya lah ya. Masa saya bilang Mario nggak enak ya kan? Maaf ya. Ya, dan ini kasus penganiayaan sudah sampai ke kepolisian, dan bahkan korbannya terakhir saya tadi pagi lihat berita masih belum siuman ya, belum sadar ya, dan bapaknya sampai harus mengundurkan diri ya. Tapi ternyata nggak selesai sampai situ. Sri Mulyani dan Mahfud MD kalau nggak salah juga menyampaikan kekayaannya harus diusut. Wah, rupanya
panjang ceritanya. Jadi kalau kita jadi anak-anak Allah, kita jangan seperti anak ini tadi. Karena kalau kita berlaku tidak benar itu mencoreng bapak kita. Loh, ini bapaknya nggak salah apa-apa loh, tapi keret-keret sampai mana-mana ya. Bayangin kalau Anda ini anak-anak Allah, diberi kuasa untuk jadi anak Allah, dan engkau nggak bener hidupnya, yang malu pakmu, ya toh, buah pakmu sing isin, ya toh, yaitu Bapa di surga. Nah, tapi saya nggak mau bicara tentang kuasa anak Allah, bukan ya, karena itu bicara lain. Tapi ini saya mau bicara tentang sekali lagi kuasa, di mana orang punya pemikiran dan persepsi yang salah tentang kuasa ini. Yang pertama adalah, ini saya sudah rangkum ada 4. Kalau kemarin harta ada berapa? Pinter ya. Apa aja? Ayo itu Pak, ya lupa ya. Pokoknya ada tak? Enggak lah, masih apa ya. Ada 4. Hari ini kita belajar tentang kuasa. Nah, saya mau ambil ini dari ceritanya Yusuf. Ya, dari Kejadian pasal 37 sampai pasal 50. Jadi kayaknya nggak perlu dibaca ya. Itu berapa pasal? 13 pasal ya. 13 ayat masih oke, ini 13 pasal ya. Jadi saya ambil kutipan-kutipannya, dan saya yakin di antara kita sudah banyak yang tahu, banyak yang familiar dengan cerita Yusuf. Bukan Yusufnya Maria, tapi Yusuf anaknya Yakub, ya, Kejadian masalahnya ya. Kenapa? Karena Yusuf ini dia diberi kuasa. Kita tahu di ending ceritanya Yusuf ini jadi apa? Jadi tangan kanannya Fir'aun. Bayangin. Bahkan Fir'aun bilang, tidak ada yang membedakan kamu dengan aku, kuasamu dengan kuasaku. Yang membedakan hanya tahta ini. Waduh, bayangin, hanya tahtanya Fir'aun aja yang membedakan. Tidak ada seorang Mesir pun bisa bergerak tanpa sepengetahuanmu. Itu bahasa sastra ya, jangan terus berarti harus diem semua, enggak ya. Tapi maksudnya Yusuf ini pegang kuasa yang luar biasa. Karena itu kita mau belajar dari Yusuf ini ya. Ada 4 poin yang kita bisa lihat di dalam konteks kuasa. Yang pertama, kalau saya lihat ceritanya si Yusuf, yang pertama itu dia punya kuasa apa sih? Pertama kali dia punya kuasa apa? Buat saya, dia punya kuasa karena dia anak kesayangan. Kejadian 37 ayat 3 menuliskan bahwa Yakub ayahnya itu memang sayang banget sama Yusuf. Jadi Yusuf ini rupanya anak kesayangan. Ini terjadi biasanya kalau punya anak lebih dari 1 gitu ya. Mungkin kita bisa berkata, enggak, saya adil gitu ya, saya sayang 3-3-nya, saya sayang 4-4-nya. Tapi sebetulnya tentu kita ada yang lebih disayang ya. Sama seperti Yakub menulis bahwa Kejadian menulis bahwa Yakub ini, atau Israel ya, Yakub itu namanya jadi Israel ya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Jadi yang pertama kita lihat, dia punya kuasa loh. Kuasanya apa? Dia anak kesayangan. Siapa di sini yang pernah menjadi atau merasa anak kesayangan? Gak ada ya? Kasihan ya. Oh, anak kesayangan betul ya. Waduh, anak kesayangan itu minta apa aja biasanya dikasih, gitu. Minta apa aja dikasih. Terus tanda kutip yang ngomong apa aja dipercaya, gitu ya. Kalau anak yang sudah punya track record yang mewakal double, ya toh, itu ibunya diwaduli apa orang bakal kayak sekarang mulai itu. Tapi kalau anak kesayangan, oh iya, wah, apa yang disampaikan dipandang penting oleh orang tuanya. Yusuf juga begitu, ya. Jadi dia punya kuasa untuk mempengaruhi orang tuanya minimal, betul ya? Ini kuasa yang paling kecil. Tapi kemudian kita tahu dari cerita Yusuf di Kejadian 39 ayat yang keempat, setelah dia dijual dan dibeli oleh Potifar, lalu dia rupanya naik pangkat sampai di Kejadian 39 ayat 4 berkata,
Maka Yusuf mendapat kasih tuannya ini Potifar. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Jadi Yusuf ini jadi kepala pembantu kurang lebih lah ya, atau mungkin manajer keluarga ya, kebutuhan keluarga ini semua yang ngurusin si Yusuf. Mungkin si Potifar ini punya banyak budak, punya banyak kebutuhan, mungkin punya 100 budak, artinya dia harus menyediakan makanan untuk 100 budak, belinya gimana dan lain sebagainya. Jadi Yusuf mulai naik. Tadinya hanya punya koneksi ke papa mama, ya sekarang dia bisa ngurus dengan kuasa yang ada lebih besar. Dan yang menarik, setelah itu kita tahu bahwa dia difitnah sama Nyonya Poti, ya karena memang namanya ada ya. Nyonya Poti mau fitnah Yusuf dan akhirnya dia masuk penjara. Dan rupanya di penjara pun di dalam Kejadian 39 ayat 22 sampai 24, kita coba buka Kejadian 39 ayat 22. Ini kisah Yusuf digoda oleh Tante Poti. Ini memang Yusuf ini parasnya ganteng gitu ya. Bahkan sampai ada beberapa literatur yang bukan literatur Kristen ya, bukan literatur Kristen, katanya Yusuf itu punya kegantengan setengah laki-laki di dunia itu ditumpuk jadi gantengnya Yusuf. Luar biasa. Ketika beda jauh sama Pandu gitu. Gantengnya Pol ya. Karena apa? Karena pemikirannya Nyonya Poti aja sampai kesengsem gitu ya. Nyonya Poti aja sampai kesengsem katanya begitu ya. Tapi yang menarik ketika dia di penjara dikatakan ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan, karena Yahweh menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ayat 24. Ayat 24. Gak ada? Oh, puji Tuhan, berarti masih bangun gitu. Jadi intinya ketika kita bicara tentang Yusuf naik pangkat, menurut Anda pekerjaan dia lebih susah nggak? Yang pertama ngatur hamba, ngatur budak. Tapi coba ayat 22, yang diatur itu para tahanan. Pernah masuk sel? Gak enak banget ya pertanyaannya ya. Tapi menurut Bapak Ibu, di penjara itu orang-orangnya tertib, orang-orangnya disiplin, orang-orangnya mudah diatur. Atau sulit? Ya karena nggak disiplin, karena susah diatur itu makanya mereka masuk penjara, Pak. Betul ya? Karena mereka susah diatur, karena mereka nggak taat sama hukum, makanya mereka ada di dalam penjara. Jadi artinya ini kumpulan orang-orang bermasalah. Dan Yusuf harus ngurusin itu semua. Karena mempercayakan semua tahanan. Ya. Saya mikir berarti ini tantangan baru buat Yusuf. Dan ini lebih sulit. Betul ya? Kalau di Tante Poti, itu gampang karena mereka budak-budak, mereka nurut, prak manut pecat. Saya kira ini sel. Ya, tatoan awake gede, wireng gitu, minyak, waduh gitu. Orang manut, terus ngopo? Tak pecat ya malah aneh ya, ora keluar dari penjara. Mau gimana ya? Mau apa? Tetapi rupanya Yusuf berhasil di bidang ini. Buktinya tentara penjara, terserah deh. You mau apa, saya nggak mau campur. Karena apa yang diperbuat Yusuf itu berhasil, kata firman Tuhan. Dan yang keempat, kita tahu bahwa Yusuf di Kejadian 41 ayat yang ke-40 itu menjadi tangan
kanan Fir'aun. Ya, coba kita lihat Kejadian 41 ayat yang ke-40. Kejadian 41 ayat yang ke-40. Engkau menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Wow. Ya, ini perlu dipahami bahwa Fir'aun dengan kerajaannya itu adalah kerajaan terbesar pada zaman itu. Ya, jadi sebagai pemimpin di Mesir itu sama seperti pemimpin di dunia, kurang lebih begitu ya. Dan dia menjadi tangan kanan daripada Fir'aun. Wow. Lebih kompleks, lebih, ya kan? Jadi saya bisa melihat karirnya si Yusuf itu mulai naik. Kuasa tidak bisa diperoleh secara instan. Ya, ini saya bicara bukan kuasa anak Allah tadi, sekali lagi ya. Kalau kuasa anak Allah, ketika kau percaya Yesus Kristus, kau diberi kuasa instan itu. Tapi bicara kuasa di dunia ini, maka kita harus paham kuasa ini step by step. Nggak bisa kuasa itu langsung meroket. Bisa Pak, yang penting ada duit. Nanti kalau pas pemilu ya, kalau pas pemilu kampung RW 2 RT 8 perlu jalannya di aspal, apa-apa ya toh, aspal kabeh. Tapi nanti kalau dia nggak kepilih, aspalnya dijupuk meneh. Ada yang begitu loh ya. Saya mau bilang itu kuasa yang tidak benar, betul ya? Itu kuasa yang jahat. Tapi kuasa yang Tuhan mau adalah dimulai dari yang kecil. Makanya Matius 25 ayat 21, kalau kita setia kepada perkara yang besar apa kecil? Kecil dulu. Kita setia, kita baik, kita lolos ujian dari perkara yang kecil, maka Tuhan akan beri kita perkara yang besar. Kalau saya bilang perkara, mungkin nggak enak kalau saya ubah dengan masalah. Perkara dengan masalah ya, sebetulnya sama Bapak Ibu. Ya, kita biasanya berdoa sama Tuhan, nek iso jono masalah dalam hidupku. Pengennya begitu ya, Tuhan kalau bisa jangan ada masalah di hidupku. Tapi jangan salah, ketika Tuhan mau membentuk kita semakin tinggi, semakin punya kuasa, Tuhan kasih kita masalah demi masalah. Tapi jangan khawatir dari yang kecil. Anda berhasil menyelesaikan masalah yang kecil, jangan senang dulu, karena di depan ada masalah yang sedikit lebih besar ya. Ya, jangan senang dulu. Nanti setelah yang masalah yang sedikit lebih besar Anda sudah berhasil menyelesaikannya, jangan senang dulu ya. Di depan Tuhan akan siapkan masalah yang lebih besar lagi. Ya, tadinya cuman ya di tanda kutip Yusuf itu dilirik-lirik, dibenci sama saudaranya karena dia anak kesayangan. Tapi saya yakin ketika dia ada di tangan kanannya Fir'aun, saya kira yang membenci dia juga banyak. Ya, ini politik Bapak Ibu ya. Jokowi yang benci banyak. Anda cek di YouTube ya. Anda cek di media sosial ya. Anda cek di berita-berita. Yang benci sama Jokowi banyak. Saya juga heran gitu ya. Padahal ya beliau itu kan besok 2024 udah nggak bisa nyalon ya, tapi ya ngomong ya sih ngomong gitu. Nah, buat apa gitu ya? Ya tentu ada beberapa agenda politik di belakang itu ya. Tapi maksud saya, sebaik apapun orang memimpin dengan kuasa yang ada, pasti ada yang membenci. Dan semakin kau naik, semakin banyak yang membenci. Saya yakin Yusuf pun ketika jadi tangan kanannya Fir'aun, dia memaksa tanda kutip ya, memberi aturan bahwa setiap orang harus store 20% panennya kepada dia, supaya dia akan simpan untuk 7 tahun masa kekeringan. Saya yakin tidak semua orang happy. Betul ya? Saya yakin orang ngapain disimpan 20%? Lu gila ya gitu.
ada yang bilang macam-macam, tetapi ya itu tantangan Yusuf. Semakin besar kuasa yang Tuhan beri, tentu masalah yang harus diselesaikan semakin besar. Ya, kita kadang-kadang pengennya kuasanya doang. Kita pengennya punya power. Aku tinggal ngomong beres, jari sopo. Ya, koordinator PPA dengan SPA tantangannya besar mana? Koordinator. Tapi kuasanya juga besar koordinator, betul loh? Koordinator bisa suruh SPA. SPA nggak boleh ya? Oh, adi-adi deh kalau bisa apa itu. Ya, kita kadang-kadang pengen, waduh, saya akan menggulingkan Mbak Novi ya, saya pengen jadi koordinator. Saya tak ya. Ada pikir jadi koordinator gampang. Saya yakin Mbak Novi pun ya nek gelem nyampe ya. Tantangannya lebih besar, ya toh? Maaf kata, mungkin yang membenci pun lebih banyak. Ya, dalam skup kita kecil ini PPA mau tukar nota. Oh ini aturannya, terus apa ini? Koordinator udah sering tahu ya. Ya, artinya apa? Ya tentu ada yang benci, ya tentu ada yang benci. Tetapi sekali lagi Tuhan mau kita dari yang kecil menuju yang besar. Bahkan Lukas 2 ayat 40. Coba kita buka Lukas 2 ayat 40 kalau nggak salah loh ya. Lukas 2 ayat 40 ini bicara tentang Tuhan Yesus umur 12 tahun gitu ya. Dan Tuhan Yesus dikatakan begini, anak itu, maksudnya Tuhan Yesus, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ada yang berkata, kenapa sih gak Tuhan itu dari kecil sudah hebat, dari kecil sudah punya kuasa, dari kecil sudah luar biasa. Saya khawatir kalau Tuhan Yesus dari kecil seperti itu bisa jadi seperti Mario. Ya, terlalu besar kuasanya. Tuhan tahu dalam wujudnya sebagai manusia dia harus belajar dari bawah. Ya. Bahkan Tuhan Yesus pun bertambah besar. Jadi artinya nggak Tuhan Yesus lahir itu sudah hebat. Enggak. Tuhan Yesus lahir dalam sebuah tanda kutip, ya toh, tubuh manusia yang lemah, yang mungkin jatuh bangun ketika belajar berjalan. Betul ya? Tuhan Yesus nggak mungkin langsung itu langsung melayu. Saya pikir nggak mungkin ya. Itu jadi bayi, jadi-jadian itu. Tuhan Yesus itu manusia 100%. Karena itu saya berani beriman bahwa Tuhan Yesus pasti mengalami tahap berkembang, bertumbuh, nggak langsung luar biasa. Yang pertama sekali lagi tentang kuasa, dimulai dari yang kecil. Karena itu ayo kita setia dengan perkara yang kecil. Setia sebagai sekretaris PRBK. Jangan terus langsung aku pengen jadi majelis sekta. Ya nanti gitu Eli soalnya itu, wah mau pengen jadi majelis Pak, nah orang majelis aku mundur. Jangan ya. Yang setia dulu dari PRBK dulu. Nanti lama-lama ketika Tuhan memberikan kau perkara kecil dan kau setia, Tuhan berikan perkara besar. Yang kedua, coba kita lihat di dalam Kejadian 37 ayat kedua, ya. 37 ayat kedua, Kejadian 37 ayat 2 berkata demikian. Yang bawah aja ya, biar cepat ya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya, berarti Yakub nih ya, kabar tentang kejahatan saudaranya. Iki nek bahasa sekarang wadul. Mas-masnya beli, adik wadul, ya toh. Vide bolos, VV cerita ke mama. Mama, Mas Vide tuh bolos gitu ya. Ya, VV laporan sama mamanya. Nah, saya mau tanya ini gimana nih menurut Anda nih? Aduh, ini adik yang menjengkelkan ini ya. Betul ya? Adik yang menjengkelkan ini ya. Jadi kita dimarahin sama mama papa nih gara-gara adik lah laporan. Rupanya
Ini yang terjadi, bahwa Yusuf lapor kejahatan kakak-kakaknya. Tapi yang menarik, coba kita lihat lagi cerita dia di keluarga Potifar, Kejadian 39 ayat 9. Kita tahu ceritanya, si Yusuf yang ganteng abis, ya sama seperti saya, ganteng abis, maksudnya gantengnya udah habis gitu ya. Nah, ganteng abis ini kemudian digoda oleh Tante Poti, dan rupanya Tante Poti nggak mau. Tante Potinya bukan nggak mau, Yusufnya nggak mau. Dan ketika Yusuf nggak mau, yang menarik adalah alasan dia. Ya, mungkin dari ayat 8 deh. Kayaknya kalau tiba-tiba bahkan ya, ayat 8 deh, coba mundur satu ayat. 39 ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Alasannya menarik. Kenapa dia nggak mau sama Tante Poti? Bukan berkata, Tante kan sudah tua. Ya, paham ini yang anak-anak kecil ya. Tante kan udah STW, ya kan? Udah 50 mendekati 60. Ada beberapa teolog sempat berdebat masalah umurnya Tante Poti, coba ya Tuhan itu. Mungkin di kuliahnya Stephen diajarin juga ya. Tante Poti umurnya berapa? Ngapain ngurusin umurnya Tante Poti? Tapi rupanya si Yusuf itu tidak menjadikan itu alasan. Tante Poti kurang cantik. Kalau cantikan dikit, mudahan dikit saya mau. Gak gitu tuh alasannya. Yusuf gak bilang, nanti kalau tiba-tiba Pak Poti pulang gimana, gitu ya. Bukan itu juga yang menjadi alasan Yusuf, bukan. Maaf, terkadang itu yang jadi alasan kita. Betul ya? Bahkan ada cerita, saya pernah cerita di sini, tapi nggak apa-apa lah, cerita lagi saya yang khotbah ya toh. Bu Joko dulu ya lagi ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya sesama guru ya, dan intinya adalah mereka membanggakan bahwa mereka laki-laki yang setia. Lalu ada satu ibu guru yang nyelopek, ya bukannya setia tapi nggak ada modal. Ya, karena guru zaman itu gajinya kecil ya, bukannya setia tapi nggak ada modal gitu ya. Jadi artinya ada banyak di antara kita yang tidak melakukan dosa itu bukan karena kita takut akan Allah, bukan kita bicara tentang moralitas, bukan kita bicara tentang kasih, tetapi ada banyak alasan lain yang membuat kita tidak berbuat dosa, tapi sebetulnya itu tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi Yusuf, dia tidak berbuat dosa karena alasan yang tepat. Menurut saya, dari panjangnya cerita dan alasan Yusuf itu bicara tentang logika. Betul ya? Tante Poti logikanya loh, semua ini diserahkan kepada saya. Yang masuk saya mengkhianati beliau, masa saya mengkhianati tuan saya? Ini bisa logika. Betul. Makanya saya berkali-kali bilang, kalau engkau bisa mengkhianati pasangan hidupmu yang hidup satu rumah bertahun-tahun lamanya, engkau dengan mudahnya mengkhianati pasangan hidupmu. Jangan heran kalau engkau suatu hari mengkhianati Yesus, suatu hari kau mengkhianati bangsa dan negara. Betul? Logika enggak? Logika. Oh ya enggak gitu Pak Pendeta. Wis tenan lah, itu logika sederhana. Itu logika sederhana. Kalau engkau bisa mengkhianati orang yang mengasihimu, kira-kira bisa nggak mengkhianati orang yang membencimu? Gampang. Bisa nggak mengkhianati orang yang B aja gitu? Baik enggak, jahat enggak, B aja gitu. Bisa mengkhianati? Ya gampang lah. Orang yang mengasihimu aja yang mengkhianati. Ya, makanya saya bilang Daud, saya pernah cerita Daud ya dengan Uria. Waduh,
Itu Daud itu luar biasa. Gak benernya maksudnya. Luar biasa gak benernya. Karena Uria yang siap mati buat Daud, Daud bunuh demi mendapatkan istrinya. Jadi model kayak gitu, waduh repot. Dan Yusuf jadikan ini sebuah alasan. Ini logikanya loh. Logikanya loh Tante Poti. Ini semua tuh serahkan pada. Masa sih aku berbuat seperti itu? Satu itu, yang kedua kasih. Bicara tentang kasih. Dia merasa sudah diberi banyak kesempatan oleh Tuan Poti. Betul? Dia sudah diberikan banyak kuasa oleh Tuan Poti. Makanya bahasa Indonesia untuk sesuatu yang kita balas ketika kita diberi adalah terima kasih. Kenapa sih? Kita terima dan kita juga memberi. Terima kasih. Betul? Ya. Terkadang kita banyak orang yang tidak tahu terima kasih. Cilik digedeke, gede dicilike ya ora lah ya. Cilik digedeke, gede nyokot. Nah, ngono ya. Ya, ketika butuh ditolong, ya ketika butuh dibimbing, tapi begitu sudah di atas lupa. Ya, tapi Yusuf tahu ketika dia ada di tempat itu. Ya, dia tahu atas jasa siapa, Tuan Poti. Dia tidak akan mungkin tega melakukan itu. Ya. Loh, Tuan Poti kan manusia. Ya. Kalau saya sama Allah pasti saya tahu terima kasih. Firman Tuhan bilang apa? Kalau engkau tidak mengasihi sesamamu manusia yang kelihatan, omong kosong engkau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Betul itu? Sederhana ya logikanya Tuhan. Ya, kalau kau tidak bisa mengasihi yang kelihatan tuh, tonggomu ngeleh lho, rak mbok tulungi. Kowe ngomong aku cinta Yesus, pret. Betul kan? Ya masuk akal. Kalau kau tidak mengasihi Tuan Poti yang sudah memberikan kuasa kepadamu, saya yakin Yusuf bukan orang yang cinta Tuhan. Ya, tapi ketika dia ngomong ini sangat dalam. Ini bicara logis. Ini bicara kasih. Dan banyak di antara kita tidak berbuat dosa hanya karena belum punya kesempatan. Ya. Kuasa, sekali lagi kuasa itu harus digunakan untuk kebenaran. Walaupun itu sulit, walaupun itu berat. Saya pernah bicara ya, apa bedanya kebenaran dengan kebaikan? Ya. Kebaikan itu sesuatu yang enak, indah, dan tentunya menyenangkan. Itu kebaikan. Tapi kebenaran bicara fakta. Kebenarannya saya gemuk, itu kebenaran. Ya. Walaupun itu nggak enak. Mungkin kalau yang ngomong Mbak ini gitu, kok gendut. Sakit saya ya. Sakit hati ya. Tapi itu kebenaran. Mungkin tidak baik. Makanya manusia membalut itu dengan namanya totok romo gitu ya. Ya ora apik lah mosok ana wong lemu boneke lemu. Ya memang lemu sih, tapi ya aja diureke lemu. Itu kan totok romo. Tapi sebetulnya itu kebenarannya. Kebenaran. Ketika kakak-kakaknya Yusuf berbuat jahat dan Yusuf melaporkan kepada papanya. Apakah itu fitnah? Bukan, itu kebenaran. Walaupun pahit, tapi itu tetap kebenaran. Ketika Tante Poti menggodanya dan dia bilang logika yang sederhana, dia bilang tentang kasih, kebenaran kayak itu. Buat saya itu kebenaran. Bukankah betul yang namanya Yusuf diberi kuasa oleh Potifar? Itu kebenaran. Ketika engkau diberi kuasa, maka harus engkau gunakan itu bukan untuk kebaikan, bukan untuk kebenaran. Kebenaran itu hanya satu, kebaikan itu banyak. Betul ya? Kebaikan itu banyak. Contohnya kasusnya Mario yang tadi saya sebut di depan. Kalau kebaikan ada banyak, ya sudahlah.
beresin lah, duitnya kan banyak orang tuanya, ya toh? Beresin pakai duit, Mario lu keluar dari penjara, ya baik buat Mario. Tapi tidak baik buat korban, betul kan? Betul ya? Atau waduh kalau gini salahnya si Mario pokoknya dihukum mati, Ferdi Sambo aja dihukum mati juga, ya mungkin baik buat keluarganya korban, tapi belum tentu baik buat Mario, gitu ya. Jadi kebaikan ini macam-macam, tergantung siapa baiknya. Tadi malam si Ronald dengan Febri, kalian semua udah pada pulang yang latihan, mereka berdua masih cicak-cicik nih, tak pikir ngopo, ternyata rekaman. Coba bayangin ya, Ronald sama Febri rekaman, mereka itu nggak direkam aja kita sudah enak ya kan. Nah, udah bercanda ya. Mereka rekaman berdua di sini malam-malam. Wih, ini luar biasa. Buat Bayu kebaikan itu apa? Ndang mulai tak anjingnya aku turu kan gitu ya. Buat Bayu itu yang baik ya. Orang pulang-pulang gitu Pak. Malah tanting-tanting ngerekam bukan di Sambiro itu. Buat Stephen juga sama. Aduh Bapak tidak bisa tidur. Kenapa? Itu si Febri itu main keyboard saya tidak bisa tidur. Kuping pusing ini sudah. Aduh ya. Buat Stephen pengennya jam 7 malam gereja udah sepi gitu. Ya buat Stephen pengennya begitu, itu kebaikan buat Stephen. Tapi sebagai orang yang diberi kuasa, bukan hanya bicara kebaikan, tapi lebih dalam bicara kebenaran. Itulah mengapa Tuhan mau kita jadi terang. Apa sih maksud jadi terang? Kalau gelap kita nggak tahu kebenaran, betul? Gimana cara tahu? Misalnya lampunya mati semua, bagaimana kita tahu bajunya Pak Tri warnanya apa? Ya dengan lilin itu tadi. Ketika ada terang, mungkin kita spekulasi, wah Pak Tri sih bajunya kuning. Wah nggak mungkin lah, putih kayaknya tadi saya lihat tuh putih. Enggak lah, hijau gitu. Perdebatan yang nggak masuk akal semua. Dan paling gampang nyalain lampu, jebret, oh warnanya hitam. Enggak lah, biru. Warnanya biru. Artinya apa? Kebenaran. Sebagai seorang yang diberi kuasa, harus berani bicara kebenaran yang benar, Widya. Yang ketiga, coba lihat di Kejadian 37 ayat 12 sampai 17. Saya nanti batas juga saya jamnya ya. Kejadian 37 ayat 12 sampai 17 adalah begini. Sudah dikasih tahu bahwa saudara-saudaranya si Yusuf itu nggak suka, ya. Mereka membenci, mereka nggak mau ngajak ngomong Yusuf. Dan suatu hari Yusuf dikasih tugas sama bapaknya ngantar makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan domba. Disuruh nganterin. Bilangnya ada di Sikem. Yusuf pergi ke Sikem. Ternyata di Sikem itu tidak ada, ya. Di Sikem malah pergi, gitu ya, pergi ke Dotan, ya. Nah ini ya, terus ayat 13, 14, ya. Nah, sampailah di Sikem ya 14, 15, 16, 17. Ya, mereka ada di Dotan gitu ya. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Jaraknya Sikem sama Dotan berapa, Pak Stephen? Bang Stephen, jaraknya segini kata Stephen ya, di peta nyegelin ya. Saya iseng-iseng cari ya, nggak tahu bener atau enggak, tapi ada beberapa literatur yang mengatakan Dotan sampai Sikem itu kurang lebih 50 sampai 80 kilo. Itu cukup jauh loh. Bahkan zaman dulu harus jalan lagi, ya toh. Jadi rupanya disuruh ke Sikem, tapi kakak-kakaknya sudah pergi ke Dotan, dia nyusul ke Dotan. Saya melihat ini, ingat loh, ini kakak-kakaknya sudah benci sama si Yusuf.
Yusuf ini sudah tanda kutip dipleroi gitu ya tiap hari gitu ya. Ya, dipleroi tiap hari. Udah gak senang mereka. Tapi Yusuf tetap melihat bahwa dia harus bekerja profesional. Dia harus mengesampingkan emosi yang ada. Ya. Tugas dia membawa makanan. That's it. Maka dia lakukan itu dengan baik. Ya. Walaupun dia harus pergi ke Dotan yang jaraknya jauh, mungkin butuh harian untuk sampai sana, tetapi karena itu perintah daripada ayahnya dan dia diberi kuasa untuk itu, dia harus lakukan sampai selesai. Saya juga mengapresiasi ya bagaimana pemerintah yang memang baik ya. Kalau baik itu kan diapresiasi dong ya, kalau nggak baik jangan. Dan apalagi kalau sekarang ini kan saya ngomong lebih bebas karena Pak Jokowi nggak mungkin nyalon itu kan. Kalau saya ngomongnya sebelum 2019 wah dikirain saya kampanye supaya Jokowi lari ke putaran kedua ya, enggak lah ya. Kalau sekarang sih aman ya, tapi bagaimana banyak pandangan-pandangan yang melihat bahwa ada beberapa pemimpin yang cukup baik ya, dan ada pemimpin yang kurang baik, dan itu larinya kemana? Emosi ya, emosi. Ada satu pemimpin di Jawa Barat ya, dia membangun sebuah masjid yang luar biasa megah dengan dana APBD ya, dan rupanya banyak yang komplain. Kalau nggak salah masjidnya 1 triliun ya, kalau nggak salah. Oh megah, memang bagus, luar biasa. Tapi ada cuitan di media sosial yang kemudian itu jadi berkembang, dan menurut saya ini cuitan yang cukup menarik. Kenapa? Cuitannya berkata begini, loh, bukankah dana APBD itu milik segenap rakyat yang agamanya bukan semuanya Muslim? Kalau dipakai untuk masjid berarti yang menikmati golongan tertentu. Betul ya? Apa enggak lebih baik digunakan untuk bikin jalan, perbaiki transportasi umum? Karena kalau transportasi umum, jalan yang pakai rakyat semua. Masuk ya? Masuk ya. Saya berkata bahwa terkadang pemimpin, terkadang orang yang punya kuasa itu jatuh ke dalam emosional. Saya nggak berkata pemimpin itu lebih buruk dari saya. Saya pun ketika ada di posisi itu belum tentu lebih baik gitu ya. Kalau saya jadi gubernur mungkin aku gawe gereja sak gede-gede nih gitu ya. Tapi itu salah. Itu salah. Ketika emosi digabungkan dengan kekuasaan itu salah. Ya, seperti Yusuf tadi salah kalau dia berkata, kakakku tuh nggak pernah ngajeni aku kok, ora sudi aku terno. Enggak. Dia tetap melakukan itu walaupun ada ekstra effort yang dia harus lakukan untuk mengantarnya ke Dotan. Ya. Saya rindu ada banyak orang-orang Kristen yang duduk di dalam kekuasaan. Beberapa waktu lalu Mas Purwoko jadi Pak RT ya. Saya sudah semangat, sebentar lagi jadi Pak RW, rupanya nggak mau ya. Ya, tetapi ketika kita dipercaya skala kecil pun, ingat kekuasaan datang dari yang kecil, setia pada perkara yang kecil. Perhatikanlah bahwa Anda itu kekuasaan ini untuk rakyat. Jangan terus semua untuk agama Kristen, nggak bisa. Walaupun Anda Kristen, gara-gara ada orang Jawa, orang Jawa tak tulungi, orang Jawa ora ditulungi. Ya nggak begitu, gitu? Nggak begitu. Ketika kita punya kuasa, apalagi dalam status atau skup pemerintahan, sudah seharusnya kita membuang emosi. Ya, jangan hanya masuk di dalam pengennya kita, keinginannya kita. Saya yakin Tuhan Yesus pun kalau ditanya, apakah dia melibatkan emosi di dalamnya? Melibatkan sih, tapi dia menyerahkan itu kepada Bapa.
Makanya ketika di Getsemani, Bapak kalau bisa cawan itu berlalu dari hadapan. Pengennya ngono, betul ya? Pengennya begitu. Ya. Tetapi ya Tuhan memang harus mati untuk menebus dosa manusia. Emosi tentu ada, tetapi jangan libatkan itu dalam kekuasaan. Jadi majelis bagus, tapi jangan libatkan emosi. Wah aku jengkel gue Larissa, terus kayak PRBK jalur duit rasat kayak gitu. Ya enggak boleh gitu. Lo jengkel sama Larissa ya itu hak Anda, monggo, tapi ya jangan terus dicampur karena Anda punya kuasa untuk meloloskan ya proposalnya PRBK. Siapa tuh ketua panitia Larissa lah rasa coret. Ya jangan, ya enggak bisa begitu. Kita harus punya kuasa, harus kita bekerja secara profesional. Kita ditempatkan oleh siapa, tujuannya apa, lakukanlah itu. Terlepas dari benci, senang dan lain sebagainya, itu emosi harus jalannya. Yang keempat, yang terakhir. Yang keempat kita buka di dalam Kejadian 50 ayat 20. Kan saya ngomong ini siapa tahu 2024 ada jemaat kita yang nyalon jadi DPRD, Inau yang nyalon di DPRD. PKS buka kayaknya. Ya. Ya Kejadian 50 ayat 20 ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf yang naik turun karirnya, tapi dia bisa melihat satu garis lurus, yaitu apa? Tuhan merancangkan dia itu untuk satu tujuan khusus dalam konsep Yusuf, untuk menyelamatkan suatu bangsa yang besar. Kalau Yusuf nggak jadi di Mesir, Yusuf nggak jadi tangan kanannya Fir'aun, lalu ada bencana kelaparan, selesai. Mungkin bisa jadi air bah yang kedua, mati semua, betul ya? Tapi Yusuf tahu saya ditempatkan di sini, saya diberi kuasa untuk satu tujuan. Tuhan itu tidak pernah menciptakan atau memberikan kita tanpa tujuan. Ya. Bahkan saya pernah bilang bulu hidung itu loh, bulu hidung yang mengganggu, yang tiap pagi Anda gunting karena overlap mengganggu ya, gunting. Saya mau bilang ada gunanya nggak? Ada loh. Ya, bulu hidung yang kita kira aduh mengganggu itu ada gunanya. Alis yang terkadang Anda cukur dan baru muncul di pagi hari, sebetulnya alis itu ada gunanya nggak? Ada loh. Ada, alis itu ada gunanya. Saya pikir kalau Tuhan kasih kita kuasa, berikan kepercayaan kita kuasa, ada maksud Tuhan di situ, betul? Ada maksud Tuhan kenapa engkau jadi Pak RT, ada maksud Tuhan kenapa engkau jadi Pak RW. Bahkan saya rindu kalau engkau punya kesempatan untuk jadi Pak Lurah, betul nih? Engkau diberi kesempatan untuk jadi DPRD, loh, boleh enggak? Boleh, kenapa tidak? Tapi ingatlah, Tuhan memberikan kau kuasa, pasti Tuhan punya maksud. Kenapa engkau diberikan kuasa? Engkau jadi majelis, Tuhan punya maksud. Engkau jadi gembala jemaat, Tuhan punya maksud. Yusuf maksudnya jelas. Setiap kita pasti Tuhan juga punya tujuan secara khusus. Tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya ditempatkan di sini? Tuhan, kenapa saya jadi ketua PRBK? Tuhan, kenapa saya jadi majelis? Tuhan, kenapa saya jadi gembala jemaat? Tuhan, kenapa saya jadi perangkat pemerintah? Tuhan pasti punya tujuan. Amin. Itu 4 hal tentang kuasa. Mari kita tutup di dalam doa. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Shalom. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyimak warta jemaat yang ada
maupun yang sudah dibagikan melalui WA Group Gereja. Minggu ini merupakan minggu keempat di bulan Februari 2023, dan tadi kita sudah saksikan bersama. Mas Pandu sudah menyampaikan kesaksian yang sungguh luar biasa yang sudah memberkati kita semua pagi hari ini. Dan minggu depan merupakan minggu pertama di bulan Maret 2023, di mana jemaat masih diberi kesempatan untuk yang pertama menerima perjamuan suci, dan marilah kita mempersiapkan diri dengan baik agar tubuh dan darah Kristus dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu masih diberi kesempatan juga untuk memberikan persepuluhan, dan marilah kita memberikan dengan percaya bahwa Allah telah melimpahkan berkatnya kepada kita. Kemudian poin yang ketiga, telah dibuka penerimaan pendaftaran murid baru PAUD Alpha tahun ajaran 2023-2024, di mana persyaratan yang diperlukan adalah yang pertama, anak berusia 3-4 tahun, kemudian melengkapi fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua, fotokopi kartu menuju sehat, dan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra putri ataupun kerabat yang berusia 3-4 tahun dan ingin mendaftarkan diri untuk bergabung dalam PAUD Alpha, dapat menghubungi Ibu Ina ya di nomor yang ada di warta jemaat. Kemudian warta selanjutnya, nanti sore ya, nanti pada pukul 10 Tunas Remaja akan mengadakan ibadah di mana pujian akan dilayani oleh Saudari Lauda dan firman Tuhan oleh guru kelas masing-masing. Dan sore hari nanti pada pukul 15 Genji juga akan mengadakan ibadah di mana pujian akan dilayani Saudari Ninda, di mana juga ada kegiatan games ya dalam ibadah Genji nanti sore. Sedangkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 dimulai pada pukul 18 di tempat ini kembali diadakan persekutuan doa malam, di mana yang bertugas adalah Ibu Kristiana SW. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu juga jemaat KPK Kasih dan KPK Sukacita, besok hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 KPK Kasih dan KPK Sukacita akan mengadakan ibadah gabungan, di mana akan mengambil tempat di tempat Ibu Tuti ya. Pujian akan dilayani Ibu Sugeng Riono, firman Tuhan oleh saya sendiri, dan doa syafaat dilayani Bapak Yakub Suparjo. Nah ini Bapak Ibu mungkin bingung, Ibu Tuti itu dalamnya di mana, alamatnya di mana? Sudah Bapak Ibu nggak usah bingung, kumpul saja di gereja ya, karena ibadah dimulai pukul 18.30, paling tidak sebelum jam 18 atau sebelum jam 6 sore Bapak Ibu bisa rawuh gereja, kita akan berangkat bersama-sama. Jadi kita akan bisa beribadah bareng-bareng, tidak enten-entenan, karena kita berangkat lebih awal, dimulai pada pukul 18 Bapak Ibu bisa rawuh ke gereja. Dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 JKK kelompok umur 3 dan 8 tahun akan mengadakan ibadah di mana pujian dilayani oleh Ibu Rianti, firman Tuhan oleh Ibu Lydia. Dan pada pukul 3:30 ya, kelompok umur 9 dan 11 tahun akan mengadakan ibadah di lantai 3, pujian oleh Saudara Mega, firman Tuhan oleh Saudari Ina. Untuk warta keuangan mungkin Bapak Ibu bisa menyimak juga di laporan kas pembangunan tahap ketiga per 25 Februari 2023 ada saldo sebesar 23.762.875 rupiah. Sedangkan persepuluhan sampai dengan tanggal 18 Februari terkumpul sebanyak 8.500.000 rupiah. Sedangkan untuk anggaran CA50 sesi yang keempat sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 dari anggaran yang ada, panitia masih mengalami defisit sebesar
Rp21.845.000. Dan panitia JA50 masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Jemaat yang ingin berpartisipasi dalam rangkaian acara JA50 dapat memberikan persembahan melalui amplop JA50 yang sudah disediakan di depan, dan dapat juga melalui janji iman, ya. Kalau Bapak Ibu tergerak untuk memberi janji iman, dapat langsung menghubungi Ibu Brenda selaku bendahara panitia JA50. Kemudian panitia JA50 juga membutuhkan 30 kilo telur untuk acara Paskah. Dan bagi Bapak Ibu yang juga ingin berbagi berkat melalui kebutuhan telur ini, dapat menghubungi Ibu Suharti. Kemudian rangkaian Pekan Doa Pentakosta akan dilaksanakan tanggal 19 sampai dengan 27 Mei 2023. Bapak Ibu yang tergerak juga untuk mengisi konsumsi PDP dapat menghubungi Ibu Sugeng Riono. Ya, ini yang terakhir yang tidak kalah penting juga. Nanti sore ibadah sore dialihkan ke Gia Genurit yang merupakan rangkaian dari acara JA50. Mohon disampaikan kepada saudara-saudara kita mungkin yang biasa rawuh di ibadah sore. Sore nanti bukan ibadah istimewa karena apa? Jam ibadahnya maju, ya. Kalau di sini tertera kita berangkat dari gereja jam 16.40 ya. Kita ajukan Pak ya. Iya, mungkin bisa rawuh lebih awal, mungkin bisa jam 3 karena kita akan nanti berangkat bersama-sama ke Gia Genurit, ya, supaya juga tidak terlambat ketika ibadah jam 5 tapi dari Condro belum datang kan lucu ya kan, kasihan tuan rumahnya nanti ya. Nah, sehubungan dengan ibadah sore nanti, mohon nanti bisa disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang biasanya rawuh di sore hari, kalau beliau tidak tergabung di dalam grup WA, ya, mungkin bisa panjenengan mewakili. Kan tadi di grup WA Jemaat disampaikan siapa yang mau ikut. Nah, bisa ngelis dari list yang sudah tadi di share di grup WA. Panjenengan bisa mewakili saudara yang biasanya rawuh sore, Bapak si A ikut ibadah di Gia Genurit. Nah, nanti kami panitia JA50 akan mempersiapkan sarana transportasinya, ya. Jujur saja nanti kalau seandainya ada yang rawuh jam 4 ataupun jam 5 ya gereja sepi karena kita semua berangkat ke Gia Genurit, ya. Kita berangkat mungkin sekitar jam 3-an lah ya, 3 lebih gitu. Jadi sekali lagi mohon disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain yang biasanya rawuh di ibadah sore, karena ini benar-benar ibadah istimewa. Sore nanti kita akan ibadah pindah tempat, ya, dialihkan ke Gia Genurit, dan keberangkatan kita juga akan lebih awal sekitar pukul 3. Ini sangat penting sekali supaya tadi tidak ada yang kecelik rawuh gereja. Aku udah kesel-kesel tak rewangi payungan ya, atau tapi kok sepi gereja ini, kok nggak ada pemberitahuan, ya. Oleh sebab itu pagi ini kami mewakili panitia menyampaikan bahwa ibadah nanti sore jamnya maju dan ibadahnya nggak di gereja kita tapi di Gia Genurit. Mungkin ada yang ditambahkan Pak Pendeta atau di panitia? Masih nyala ya. Ya, ada 3 saja yang saya tambahkan. Yang pertama adalah tempatnya Bu Tuti itu di Pucung. Benar ya? Di Pucung. Di Pucung itu Bamban Kerep ya. Maksudnya ya. Ya, jadi maksud saya gini, kalau yang kayak Pak Tri itu kan lebih dekat dari rumah ya. Coba ke Condro dulu ya. Monggo. Mau langsung ke sana boleh, tapi kalau memang mau bareng-bareng dari gereja juga silahkan. Ya, yang satu itu, yang kedua apa ya tadi? Pak Selamat Riyadi datang enggak ya? Saya tidak sedang memberi salam lebaran ya. Selamat Riyadi, ada yang datang? Oh, tidak hadir ya. Oke, ya udah itu sama. Aduh, saya lupa satunya ya. Ya, itu saja 2 hal itu yang Bapak Ibu perlu saya tekankan ya. Terima kasih, kita akan tutup di dalam doa
syukur. Saya minta untuk kita bangkit berdiri.